Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, sehingga kita kian dewasa, berbangsa, bernegara, berlandas pada agama dan kepercayaan kita yang berbineka, namun tunggal ika. Pemirsa, sangat panjang kami menelusuri kehidupan ketatanegaraan yang pernah hidup di bumi Nusantara. Kemudian kami melacak bertemu dengan 16 November 1905, Syarikat Dagang Islam. Kami pun tidak berpuas pada yang demikian, sehingga kami mencoba melacak pada artefak yang lebih kuno, yakni untuk sementara ini kami temukan artefak dan rasanya sulit untuk mencari padanannya di Nusantara ini, bahkan insya Allah di dunia, yakni adalah artefak yang ada di Candi Borobudur. Saya tidak membicarakan Candi Borobudur dengan gegap gempita untuk mendapatkan nilai tambah rupiah. Tetapi jauh sebelum itu kami menulis, tepatnya tanggal 26 Januari 2022 di Sabdana yang ke-14.060 pada bagian yang kedua. Karena di dalam Sabdana pada perkembangan ketiga yang kami anggap perkembangan terakhir untuk mencapai derajat sempurna di atas kekurangannya, yakni adalah Sabdana, penyebutan inovasi dari kami. Kemudian kami menulis dengan serba 7 judul dalam satu tema, 7 kata dengan akhiran sama, dan 7 baris setiap satu judul. Dan kali ini kita mencoba untuk menelusuri dasar teori dari sistem pemerintahan yang kami sebut dengan hikmatokrasi, didasarkan pada, jika harus menyebut, partai profesi bangsa Indonesia. Nah, kita tidak membicarakan partai profesinya, tetapi kali ini kita berbicara tentang dasar dari profesi yang digurat dengan penuh hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan inilah yang menguatkan teori hikmatokrasi, bahwa sudut pandang yang didasarkan pada profesi insan-insan Nusantara ketika itu akan bisa terus-menerus kita pelihara dengan sistem pemerintahan negara Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
Sabdana yang ke-14.060 bagian kedua, kami beri tema Bangga bagian kedua. Di relief Candi Borobudur ada pengelompokan profesi manusia. Sejak zaman kuno, profesi dihargai pribumi Nusantara. Berangkat dari profesi manusia tak saling menista. Justru dari profesi yang berbeda saling menghargai manusia. Sungguh inspiratif relief yang ditorehkan dengan bijaksana. Lukisan abadi yang dipahat dengan sungguh sempurna. Tingkatan profesi sebagai bentuk penghargaan peran yang berbeda. Dari sinilah bangunan teori hikmatokrasi semakin nyata. Karena relief yang ada di Candi Borobudur itu tidak sekedar guratan, pahatan dari ragam pekerjaan insan Nusantara. Tetapi lebih dari itu, pengelompokan masing-masing profesi, mulai dari tataran yang paling rendah rakyat jelata hingga yang tertinggi adalah Brahmana, maka semua itu niscaya menjadi salah satu, jika tidak disebut satu-satunya, guratan tangan anak manusia yang sangat paripurna. Kehidupan yang digurat secara berbeda, kemudian melingkar hingga seluruh sudut mencapai profesi yang sama berbeda, menunjukkan bahwa di dalam kekokohan Candi Borobudur harus mampu kita baca, hendaknya sistem hikmatokrasi yang sudah pernah dijalankan oleh raja-raja Nusantara, meski pada waktu itu tidak disebut hikmatokrasi. Maka sekali lagi, dasar pemikiran hikmatokrasi bukan mengawang di angkasa. Carut-marut negara bangsa di dunia ini akan kian hari semakin menuju negara paripurna ketika hikmat dari Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dalam kepemimpinan yang bijaksana, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh bermimpi tidak ada kemiskinan, namun kita tetap boleh bermimpi. Siapapun yang tergolong ada di garis kemiskinan, kewajiban dari pemimpin kita adalah meningkatkan derajatnya sehingga mampu hidup bahagia, sejahtera, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Pemirsa, semoga monolog sederhana hikmatokrasi yang kita berikan lambaran data relief Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia ini, makin menguatkan sekali lagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan
yang diwujudkan dalam perwakilan untuk mencapai permufakatan. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia menjadi pelopor untuk terwujudnya negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur di atas dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila.